Tentara Nasional Indonesia (TNI) terbagi dalam 3 matra, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Ketiga matra itu mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Tiap matra juga biasanya mempunyai pasukan khusus yang tugas dan kewajibannya lebih berat. Salah satu pasukan khusus atau pasukan elite Indonesia adalah Detasemen Jalamangkara yang disingkat Denjaka. Denjaka adalah pasukan elite TNI AL yang mempunyai kehebatan luar biasa. Bahkan satu prajurit Denjaka disebut setara dengan 120 TNI biasa. Satuan ini berdiri pada tanggal 4 November tahun 1982 dengan nama Pasukan Khusus Al-Pasusla. Pada awal berdiri, Pasusla bertugas menanggulangi ancaman aspek laut, di antaranya terorisme, sabotase dan ancaman lainnya. Dikarenakan perkembangan prajuritnya begitu mumpuni, pada tanggal 12 November tahun 1984 terbentuk nama Detasemen Jalamangkara, Denjaka. Denjaka memiliki IQ super di atas rata-rata. Dengan IQ tinggi di atas rata-rata, Denjaka memiliki kemampuan yang lebih. Bahkan satu orang pasukan Denjaka setara dengan 120 orang pasukan TNI biasa. Wah, menarik bukan? Pantas saja kalau Denjaka menakutkan bagi negara lain. Menimbulkan deterrence effect. Seluruh kegiatan operasi Denjaka bersifat rahasia. Jadi wajar saja jika kamu tidak tahu apa saja operasi yang dilakukan oleh Denjaka. Hidup di laut dan bertanggung jawab atas penanggulangan teror di laut tentu saja harus memiliki kemampuan menyelam yang bagus nih. Belum lagi kegiatannya terkait aksi anti-teror tidak mungkin kan dipublikasikan. Menjalani proses pelatihan super ketat. Pendidikan dan pelatihan hanya mendapat porsi 20% di kelas dan sisanya dilepas di alam bebas. Untuk bertahan hidup, Denjaka harus survive dalam menghadapi terpaan ombak yang bahkan bisa menenggelamkan perahu nelayan. Namun mereka harus meloloskan diri ditambah menyelamatkan seluruh anggota. Kebayang dong ya, kemampuan Denjaka ini bukan main-main. Pendidikan dilaksanakan selama 9 bulan. Pendidikan yang harus dilalui Denjaka bukan hanya soal laut saja. Meski pasukan anti-teror di laut, namun mereka dituntut untuk bisa melewati latihan darat, laut dan udara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pasukan intai amfibi paling handal. Latihan Denjaka termasuk mengerikan. Bayangkan di laut harus bisa berenang dengan posisi kaki dan tangan terikat. Bahkan dilepas di hutan dengan berbekal garam saja dan harus bisa bertahan hidup. Bahkan air minum juga tidak dibekali. Latihan ini bukan iseng loh ya. Tujuannya agar pasukan terbiasa dan bisa melarikan diri dari musuh jika keadaan tidak baik. Latihan terjun payung di malam hari. Jika kita melihat ada latihan terjun payung di siang hari, sudah biasa. Namun Denjaka diharuskan berlatih udara pada malam hari. Hal ini ditujukan agar siap jika kondisi memaksakan harus menyerang atau masuk ke daerah lawan pada malam hari. Kebayang gak sih harus terjun payung malam-malam nan gelap? Terdiri dari gabungan beberapa pasukan. Pasukan prajurit Denjaka berasal dari berbagai personel Batalion Intai Amfibi, Yontai 5, dan Komando Pasukan Katak Kopaska, yang dilatih beberapa aspek laut. Tak heran jika sudah melalui pelatihan super ketat, satu orang prajurit Denjaka memiliki kemampuan setara ratusan orang.